Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penerapan Tasawuf dalam Kehidupan Sehari-hari. Kelompok kami terdiri dari Amanda Novia Anwar, Siti Nurhamidaliani, Mila Hanifah, dan Ika Sakia Abdi Siregar. Rumusan masalah yang akan dibahas mengenai apa saja penerapan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ika. Baik, terima kasih. Yang pertama itu ada sholat malam atau sholat sunnah. Sholat malam merupakan rangkaian dari qiyamul lail. Sholat sunnah yang dikerjakan seperti sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, dan lain-lain. Sholat malam lebih baik dilakukan pada sepertiga malam. Keutamaan melakukan sholat malam diantaranya doa-doa yang dipanjatkan akan dikabulkan. Baik, yang kedua ada zikir malam. Zikir malam ini juga merupakan rangkaian dari qiyamul lail. Zikir merupakan aktivitas ibadah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara diucapkan langsung atau di dalam hati. Keutamaan zikir malam itu, doa akan dikabulkan dan sholat yang dilakukan akan diterima. Baik, yang ketiga ada sabar. Sabar adalah tahan menghadapi cobaan, tidak cepat marah dan lekas putus asa. Orang yang sabar dalam hidupnya membuat ia lebih peka atau memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, tidak mengeluh ketika menghadapi musibah yang silih berganti. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Untuk materi kedua akan dibacakan oleh saya. Contoh selanjutnya dari penerapan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari adalah tawakal. Tawakal adalah pasrah diri atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, selalu bersyukur jika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bersabar apabila mendapatkan musibah, selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya, dan selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala atas kejadian atau apapun yang kita terima. Manfaat dari sikap tawakal diantaranya yaitu memperkuat hati dan menjauhkan diri dari segala godaan dunia. Yang kelima, zuhud. Zuhud adalah meninggalkan duniawi untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat zuhud akan menjaga dirinya dari ketergantungan dunia dan lebih mementingkan akhirat. Mencukupkan diri pada harta yang dimiliki, jadi hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jika memiliki banyak uang, maka ia akan menyisihkannya untuk bersedekah dan tidak berfoya-foya. Lalu ia akan sederhana dalam berpenampilan, baik dari segi tempat tinggal, pakaian, maupun makanan. Manfaat dari bersikap zuhud adalah sebagai pertahanan diri, pribadi menjadi tenang, senantiasa menebar kebaikan, khusyuk dalam beribadah, dan memiliki motivasi yang baik dalam menjalani hidup. Yang keenam adalah waro. Waro adalah menjauhkan diri dari perkara-perkara yang samar, haram, syubhat dalam agama, dan yang tidak membawa kebaikan dalam perspektif agama. Waro terbagi menjadi dua, yaitu waro anggota lahir dan waro batin. Waro anggota lahir adalah menggerakkan anggota tubuh hanya karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waro batin adalah tidak memasukkan ingatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari bersikap waro adalah membaca buku atau belajar hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhi tempat maksiat seperti perjudian dan sebagainya, dan juga menghindar dari seseorang yang mungkin akan membawa kita pada jalan yang buruk. Bersikap waro dalam menuntut ilmu, menurut Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'alimul Muta'alim ada 5. Yang pertama, memelihara diri daripada kenyang. Yang kedua, memelihara diri daripada banyaknya tidur. Yang ketiga, memelihara diri dari banyaknya bicara, sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, memelihara diri dari makan makanan pasar jika memungkinkan. Dan yang kelima, menjauhi dari orang yang berbuat kerusakan, maksiat, dan menganggur. Manfaat dari bersikap waro diantaranya terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, pikiran menjadi tenang dan hati menjadi tentram. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda. Untuk selanjutnya nomor 7 yaitu ridho. Secara harfiah, ridho artinya rela, suka, senang. Dalam secara singkatnya, ridho itu ikhlas. Harun Nasution mengatakan ridho tidak berusaha, tidak menentang qada dan qadar Tuhan. Dalam hal ini, ketika kita mampu melakukan ridho dengan penerimaan atas qada dan qadar, secara tidak langsung kita telah mengeluarkan perasaan benci dari hati sehingga yang tinggal di dalam hati kita hanya perasaan senang dan gembira. Contohnya seperti ketika kita harus mengikuti ujian dan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka ketika sifat ridho telah tertanam dalam diri kita, apapun hasilnya, baik atau buruknya, kita akan menerimanya dengan ikhlas sebagai bentuk penerimaan atas qada dan qadar. Nah, untuk selanjutnya ada puasa.
Nah, puasa itu sendiri termasuk ibadah. Nah, ibadah adalah perbuatan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, puasa itu menahan makan dan minum dari fajar sidik sampai terbenamnya matahari. Puasa menurut tasawuf juga bukan hanya menahan makan dan minum saja, tetapi puasa juga menahan diri dari semua hawa nafsu yang dapat membuat manusia lalai dan melakukan dosa. Makanya apa yang bisa membatalkan pahala puasa harus kita jaga, seperti contohnya kayak berbohong, mengadu domba, gibah, bersumpah palsu, atau makan dan minum secara sengaja, mengumbar pandangan secara syahwat. Itu bisa membatalkan puasa, dan jikalau kita sanggup menghindarkan itu, maka kita harus bisa menjaga pahala puasa kita, bukan hanya pahala puasa, tapi mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya ada rendah hati. Kerendahan hati atau sikap rendah hati sebagai suatu sikap yang menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri serta tidak menjadi sombong. Sikap rendah hati ini juga dapat dipahami sebagai sikap yang sopan dan mempunyai pandangan yang realistis. Namun bukan berarti merendahkan diri, karena rendah hati dan rendah diri berbeda. Rendah hati akan menjauhkan diri dari sikap sombong dan merasa tahu segalanya. Secara singkatnya, rendah hati adalah sifat tidak sombong atau angkuh. Contohnya, dia mau menerima saran dari orang lain, tidak suka menghina orang lain, tidak pilih kasih dalam berteman, tidak suka pamer, suka menolong orang lain, saling menyapa atau mengucapkan salam dahulu ketika bertemu dengan orang lain, dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mila. 10. Zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam. Jadi, ketika seorang muslim memiliki harta dan sudah mencapai syarat yang telah ditentukan, maka orang tersebut wajib berzakat. Contoh zakat adalah zakat mal dan zakat fitrah. 11. Syukur. Syukur mencakup 3 sisi, yaitu syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan jasmani. Syukur dengan hati meliputi keyakinan kita bahwa nikmat yang ada hanyalah dari Allah, bukan dari selain Allah. Syukur dengan lisan dengan mengakui anugerah dan memuji pemberiannya, berupa ucapan Alhamdulillah yang kita ucapkan atas nikmat yang diberikan. Syukur dengan jasmani dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Ke-12, qanaah. Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang telah diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Qanaah ini merupakan satu dari nilai-nilai tasawuf yang juga begitu penting dalam pengaplikasiannya. Dalam keseharian kita, terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.